Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama-sama kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah di Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin was sahabat wal qarabat wat tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa li jami'il awliya wa syuhada was salihin wal ulama al 'amin wal a'immatil mujtahidin wal musannifin al mukhlisin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa li sayyidil muhqiqin wa li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa lil awliya at-tis'ah wa li ulama wa mu'assisi nahdlatul ulama ki Khalil al-Maklan wa ila hadrati Syekh Haji Hashim Asy'ari wa ila hadrati Kiai Samsul Arifin wa Kiai As'ad Samsul Arifin wa Kiai Ahmad Fawaid As'ad Samsul Arifin wa Kiai Hariri Abdul Azim wa ila Kiai Khalid Umar wa Kiai Uzairun Taifur Abdullah wa ila masyayikhna sadidina wa muallimina wa muallifi kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani anna Allah ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa lana wa li ahlina wa li asdiqaina wa liman ahsana ilayna wa liman ahabbana fillah wa li jama'atina أن الله يغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وأن الله يقضي حوائجنا حوائج الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح لنا أبواب الخيرات والبركات وأن الله يخدم لنا بحسن الخاتمة والسعادة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Pada malam hari
hari ini kita masih membahas tentang bainal abai wal abna'i, hubungan antara orang tua dengan anak. Pada tadi malam kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan bab ini, yakni hubungan antara orang tua dengan anak. Di antaranya adalah yang pertama, memilihkan nama yang baik. Memilihkan nama-nama yang baik. Dan kalau di kalangan masyarakat Jawa ada sebuah ungkapan bahwa asmau kinarya jopo, nama itu adalah sebuah gambaran doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika misalnya seorang anak yang terlahir, kemudian orang tuanya memberikan nama terbaik dengan nama Abdurrahman, adalah sebuah harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga anaknya tersebut yang dinamai dengan Abdurrahman, hambanya Zat yang maha welas asih, Zat yang maha pengasih dan penyayang, berharap dan memohon kepada Allah semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Ketika anaknya terlahir kemudian diberi nama dengan nama Abdul Razzaq, maka adalah sebuah pengharapan dan doa kepada Allah semoga senantiasa anaknya tersebut menjadi hambanya Allah yang mendapatkan rizki yang melimpah, yang berkah, yang halal, yang thayyibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha Razzaq. Ketika anaknya diberi nama Muhammad, maka adalah sebuah harapan dan doa kepada Allah semoga anaknya menjadi orang yang terpuji sebagaimana junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memilihkan nama yang baik. Kalau adalah kebetulan nama yang diberikan itu tidak baik, maka ya harus diganti. Harus diganti dengan nama yang baik. Kemudian yang kedua adalah seyogyanya pada saat Allah memberikan anugerah, keberkahan dan amanah berupa akan lahirnya seorang putra atau putri, maka orang tuanya mengungkapkan rasa syukur dan rasa bahagia itu dengan mengadakan akikah. Di samping sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagia, juga dalam rangka berbagi kebahagiaan itu dengan seluruh anggota keluarga dan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah para orang tua memberikan bantuan kepada anak-anaknya agar mampu berbakti dan menaati kepada orang tuanya dengan menjadi sahabat yang baik, dengan senantiasa memberikan pendidikan yang baik, dengan memberikan keteladanan, pembiasaan yang baik, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mencurahkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan kepada anak-anaknya. Dan yang kelima, yakni memerintahkan anak-anaknya untuk senantiasa menjalankan sholat. Memerintahkan untuk menjalankan sholat kepada anak ketika usianya sudah mencapai 7 tahun. Dan kemudian kalau sudah mencapai usia 10 tahun, ketika anak tadi itu belum atau enggan melaksanakan sholat, maka boleh memukulnya. Kemudian yang keenam adalah betul-betul memperhatikan terhadap pendidikan adab atau tata krama kepada anak-anaknya, memberikan pembelajaran-pembelajaran, piwucal kebaikan kepada anak-anaknya. Dan tadi malam kita sudah sampai di halaman 26. Di halaman 26, di mana terakhirnya kita membaca sebuah hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin." Tidaklah memberi orang tua terhadap anaknya sesuatu yang lebih afdal,
sesuatu yang lebih baik daripada adab yang baik atau tata krama yang baik. Kita lanjutkan. Wa an Jabirin ibni Samrah radhiyallahu anhu marfu'an, la ayyu'addibar rajulu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa'in. Diriwayatkan dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, disebutkan la ayyu'addiba, jika memberikan pendidikan adab siapa ar-rajulu, seseorang atau orang tua, waladahu kepada anaknya, itu khairun lebih baik, lahu bagi ar-rajul atau orang tersebut, min ayyatasaddaqa, daripada jika bersedekah si rajul tadi itu bisa'in dengan satu sa'. Satu sa' itu ukuran 4 mud ya, atau ukuran zakat fitrah. Kalau menurut Imam Syafi'i adalah 2,75 kg. Memberikan bekal atau memberikan adab atau tata krama kepada anak-anaknya, di samping tentu dengan membekali mereka akan ilmu pengetahuan. Adab dan ilmu ini adalah dua hal yang sangat penting, yang harus menjadi bekal bagi para putra dan putri kita. Terkait dengan keutamaan adab misalnya, bahkan di beberapa keterangan kita mengetahui bahwa posisi atau kedudukan adab ini ternyata berada di atas ilmu. Maka misalnya ketika kita menukil keterangan di kitab Al-Manhajus Sawi, di situ ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Al-Imam Asy-Syafi'i pada saat nyantri kepada Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik pernah memberikan nasihat kepada Imam Asy-Syafi'i dengan dawuh, ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jadikanlah ilmumu itu seperti garam, dan adab atau tata kramamu itu seperti tepung. Ya, ini misalkan ketika seseorang memasak roti misalnya, tentu ukuran antara keduanya akan berbeda. Jadi antara bahan baku dengan bumbu penyedapnya tentu akan berbeda ukuran atau kadarnya. Dalam hal ini bahan bakunya adalah tepung, dan kemudian penyedapnya adalah garam. Seandainya misalnya orang mau masak roti, ukuran tepungnya 1 kilo dan kemudian garamnya itu 5 kilo, pasti asin, rasanya pasti asin. Dan siapa yang mau makan roti dengan kadar bahan-bahannya itu seperti itu? Ini menunjukkan bahwa posisi adab ini sangat-sangat penting ya. Ilmu juga sangat penting. Di beberapa syair yang sudah kita bahas, kita sampaikan di pertemuan yang lalu, menggambarkan betapa sangat pentingnya dua hal tersebut. Bahkan misalnya kalau tadi adab itu kan sangat penting, ilmu ini fungsinya juga luar biasa penting. Bahkan dengan ilmu seseorang akan bisa hidup abadi, hidup selamanya. Seperti di syairnya Ibnu Sayyid Al-Andalusi, itu ada satu syair, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mauti wa awsaluhu
التراب رميم وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يظن من الأحياء وهو عديم أخو العلم حي خالد بعد موته. Orang yang memiliki ilmu itu akan senantiasa eksis, akan senantiasa tetap hidup selamanya meskipun telah mengalami kematian dan meskipun tulang belulangnya hancur di makbarah atau di kuburnya. Wadul jahli maitun wa huwa masyin ala saro. Sedangkan orang yang tidak memiliki ilmu, wadul jahli maitun wa huwa masyin ala saro. Orang yang tidak memiliki ilmu itu sebenarnya ini sudah meninggal atau sudah mati, meskipun secara zahir itu masih mondar-mandir jalan ke sana kemari di atas muka bumi. Jadi disangka bahwa ia yudhannu minal ahya'i wa huwa adimu. Ia disangka masih hidup padahal ia sudah tidak ada. Jadi keberadaannya, eksistensinya di tengah-tengah lingkungan hidupnya ini tidak diakui karena tidak memiliki ilmu. Maka di syair lain itu ada sebuah atau disebutkan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa wa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Bahwa eksistensi seorang pemuda itu ya dengan ilmu dan ketakwaan, termasuk di dalamnya adalah adab atau tata krama yang baik. Ketika keduanya tidak ada dalam diri seorang pemuda, maka tidak dianggap keberadaannya. Ini sangat penting sekali. Kita lanjutkan. Wa yambaghi lil walidi ay ya'taniya bi ibnatihi. Wa yambaghi dan seyogianya lil walidi bagi orang tua yang tania memperhatikan, mencurahkan perhatian bibenatihi dengan anak perempuannya, kama yang tania sebagaimana ia memperhatikan atau mencurahkan perhatiannya bibenihi dengan anak laki-lakinya. Fayurabiyah maka ia juga mentarbiyah atau mendidik anak putrinya alal kamali atas kesempurnaan wal waqari dan kewibawaan, wa yukammiluha dan menyempurnakan siapa orang tua tadi itu terhadap anak perempuannya bil adabi dengan adab atau tata krama wal haya'i dan rasa malu, wa yamna'uha dan mencegah siapa orang tua itu terhadap anak perempuannya. Mencegah dari apa? Mencegah dari minat tahattuki wat tabarruji. Minat tahattuki dari maknanya itu merubah ya, ini bisa kita artikan merusak aturan. Merusak aturan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak didasari rasa malu. Wat tabarruji dan memperlihatkan aurat. Wa ya'muruha dan memerintahkan siapa orang tua itu kepada anak perempuannya bis sholati untuk menjalankan sholat, wasiyami dan puasa, wasidqi dan berlaku jujur, wal afafi dan menjaga diri. Waliya'lam dan hendaklah tahu si orang tua tadi itu bi anna syarafahu bahwa sesungguhnya kemuliaan si orang tua itu ma'qudun terikat atau tergantung bi syarafiha dengan kemuliaan anak perempuannya tersebut, wa sum'atahu dan terdengarnya si orang tua itu, maksudnya ya nama baiknya di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah orang-orang yang berada di sekelilingnya, itu bisum'atiha dengan
terdengar baiknya si anak perempuan tadi. Falyakhtar, maka hendaklah memilih siapa orang tua, laha bagi anak perempuannya itu memilih zaujan kepada suami solihan yang solih. Hendaknya memilihkan suami yang solih. Wal yu'ajjil, dan hendaklah menyegerakan siapa orang tua itu bizawajiha, menyegerakan menikahkan anak putrinya itu mata wajada, sekiranya sudah mendapati siapa orang tua tadi itu mendapati kuf'an, akan seorang laki-laki yang sekufu laha bagi anak perempuannya. Wal yujassir, dan hendaklah memudahkan siapa orang tua tadi itu mahruha, akan maharnya si anak putrinya biqadaril mustata'i, sesuai ukuran kemampuan. Jangan mempersulit, apalagi misalnya sudah mendapatkan calon suami yang solih, yang baik, maka disegerakan dan kemudian dipermudah termasuk dalam hal mahar. Wal yabhas, dan hendaklah mencari siapa orang tua tadi itu, atau mempertimbangkan dengan baik, lebih memilih, lebih mengedepankan gitu, antini zaujiha, tentang keberagamaan suami dari anak perempuannya, ay khatibiha, ya artinya yang melamar anak perempuannya tersebut. Ya tentu ini dalam proses ketika belum akad nikah, tetapi masih dalam proses khidbah, masih dalam proses melamar. Di samping mempertimbangkan keberagamaannya, tentang agama dari calon suaminya, itu juga wa khuluqihi, dan mencari atau membahas serta mempertimbangkan akhlak atau tingkah laku dari calon suaminya. Qabla ayyabhasa, sebelum mencari an murattibihi wa amlakihi, an murattibihi, tentang gajinya serta harta-harta miliknya. Ini pertimbangannya harus kepada agama serta akhlaknya. Jangan sampai kemudian pertimbangannya itu berapa besar gajinya, berapa hartanya, tumpahannya opo, kendaraannya opo. Jangan sampai seperti itu bagi orang tua. Jangan pertimbangan material ketika memilihkan jodoh bagi putri-putrinya. Fadzalika, maka hal itu ya, memilihkan jodoh yang solih, menyegerakan ketika sudah mendapatkan calon suami yang baik, yang sekufu, memudahkan maharnya, mempertimbangkan dari sisi agama serta tingkah lakunya, itu da'bur rasyidina, adalah tingkah lakunya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wasiratus salafis shalihin, dan kebiasaan atau perilaku ulama-ulama terdahulu yang saleh. Kemudian yang ketujuh adalah isti'dzanul abna'i 'inda ad-dukhuli 'ala abawaihim fil awqatil khassati. Yang ketujuh adalah isti'dzanul abna'i, permohonan izinnya para anak, permohonan izinnya para anak inda dukhuli, ketika masuk, ala abawaihim, atas kedua orang tuanya, fil awqat, di dalam waktu-waktu al-khassati, yang tertentu. Jadi di waktu-waktu tertentu anak-anak itu hendaknya ketika akan masuk ke ruangan yang di situ ada orang tuanya itu meminta izin terlebih dahulu.
dalam bahasa Jawa, anak-anak tadi itu tidak bludas-bludus. Nah, meskipun di rumahnya sendiri ya, tapi kan orang tuanya itu punya ruangan khusus, dan di waktu-waktu tertentu ini hendaknya anak tadi itu tidak bludas-bludus masuk ke ruangan orang tua tanpa meminta izin terlebih dahulu. Bahwa masih ingat di pembahasan sebelumnya, anak itu kalau sudah usianya 10 tahun diusahakan sudah terpisah dari orang tuanya, juga terpisah dari saudara-saudaranya di tempat tidurnya gitu. Meminta izin terlebih dahulu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala ini disebutkan ada 3 waktu ya, di mana para anak ini hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya untuk masuk ke ruang yang di situ ada orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinkum, hendaklah meminta izin kepada kalian. Siapa? Alladzina, orang-orang, malakat yang memiliki apa aimanukum, kekuasaan kalian, ini para hamba sahaya. Walladzina, dan orang-orang, lam yablughu, yang belum mencapai. Siapa? Alladzina, al-huluma, akan ihtilam atau masa balik, minkum, dari kalian. Salasa marrat, di dalam meminta izin itu 3 kali. Yang pertama adalah min qabli sholatil fajri, sebelum sholat fajar atau sholat subuh. Yang kedua, wahina tad'una, dan ketika kalian meletakkan atau melepaskan thiyabakum, pakaian luar kalian, minadh dhahirati, dari waktu tengah hari atau waktu siang. Dan yang ketiga adalah wa min ba'di sholatil isya'i, dan setelah sholat isya. Salathu auratin, ketikanya waktu itu adalah 3 aurat, lakum, bagi kalian. Fa fi hadhil awqat, maka itu terdapat di dalam waktu-waktu tersebut, adatan, pada biasanya, apa sesuatu, yakunu, yang ada. Siapa? Al-abawani, 2 orang tua, yakni ayah atau ibu, itu fi halatin khassatin, di saat kondisi tertentu, au wad'in khasin, atau pada saat situasi khusus, pada keadaan tertentu atau situasi khusus. La yustahsanu, yang tidak baik, yang dipandang tidak baik, apa ru'yatuhuma, melihat keduanya, fihi, di dalam di dalam ketiga waktu tersebut. Barangkali pada saat di 3 waktu itu orang tua sedang dalam kondisi, dalam keadaan yang tidak baik ketika dilihat oleh tadi ya hamba sahaya atau anak-anak yang belum mencapai baligh.
Maka ya sampai segini bahwa Islam mengatur agar anak-anak ini senantiasa dalam taraf perkembangannya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, mendapatkan pengalaman, mendapatkan pembelajaran, terutama pembelajaran etika atau tata adab ya. Kemudian yang ke-8 al-qiyamu bi isya'atil mahabbati wal ulfati bainal ikhwani fil manzili. Yang ke-8 adalah al-qiyamu melaksanakan bi isya'atil mahabbah, melaksanakan pemerataan cinta wal ulfati dan kasih sayang bainal ikhwani di antara saudara-saudaranya fil manzil di rumah, wal adli dan berlaku adil dan meratakan keadilan bainahum di antara mereka fil atfi di dalam kasih sayang itu wat tasfiyati dan sama rata, hatta la yaqa sehingga tidak timbul atau tidak terjadi fi qalbi wahidin di hati dari salah seorang minhum dari anak-anak tersebut, tidak timbul atau tidak terjadi apa? Bughdun, kebencian, atau hikdun atau rasa iri, atau ghairatun atau cemburu min akhihi terhadap saudaranya. Kama hasala sebagaimana terjadi apa hal demikian itu baina ikhwati Yusuf alaihi salam di antara saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Walidzalika dan karena itulah qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, musyiran halih memberikan petunjuk ilal adli agar berlaku adil bainahum di antara anak-anak fil atiyah di dalam pemberian wal wasiyah dan pemberian nasihat. Kanjeng Nabi memberikan sabdanya, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'dilu dan berlakulah adil kalian fi auladikum kepada anak-anak kalian. Amma fil atfi wal qublati war rahmati, amma fil atfi adapun dalam masalah mencintai, mengasihi, wal qublati dan mencium, warahmati dan mengasihi. Fa'an Anasin, maka itu ada hadis dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan bahwa ada seorang laki-laki, karena ada siapa rajul itu jalisan duduk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a maka kemudian datang siapa ibnun, salah seorang anak, lahu bagi rojul tadi, datang anaknya si rojul tadi itu. Faqabbalahu maka kemudian rojul tadi atau orang tadi itu menciumnya, wa ajlasahu dan mendudukkan anak tersebut fi hijrihi di pangkuannya. Anak laki-laki tadi itu dicium kemudian didudukkan di pangkuan ayahnya tadi itu. Sumaja'at lalu kemudian selang beberapa waktu datang siapa ibnatun, anak perempuan lahu bagi si rajul tadi. Selang beberapa saat kemudian anak perempuan dari orang tersebut itu juga datang, anak perempuannya. Fa akhadhaha lalu kemudian si rajul tadi itu memegang anak perempuannya tadi itu, fa ajlasaha lalu mendudukkan anak perempuan tersebut ila jambihi di sampingnya si rajul. Faqala sallallahu alaihi wasallam maka kemudian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'adalta bainahuma, ma'adalta engkau tidak berlaku adil bainahuma di antara keduanya, di antara kedua anakmu tersebut, jadi anak laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dicium, didudukkan di pangkuannya, sementara kalau anak perempuan ternyata hanya dipegang dan kemudian
didudukkan di sampingnya saja. Ini perlakuan yang tidak adil. Yang kesembilan, wa min adabil islamiyyati fi hadzal majali, dan itu setengah dari tata krama Islami di dalam pembahasan ini, yaitu nahyul walidaini, melarang kedua orang tua, anid du'ai, dari mendoakan, ala auladihim, mendoakan bahaya dan keburukan atas anak-anak mereka. Wahada, adapun ini, yakni mendoakan keburukan, adalah amrun qabihun, perkara yang sangat jelek, khatirun, serta sangat bahaya. Wahwa, adapun mendoakan kejelekan kepada anak-anaknya, itu muntasyirun, tersebar atau ternyata kemudian terjadi secara umum, kasiron, secara banyak, al-yauma, hari ini, bainana, di antara kita. Jadi ada orang tua kemudian mendoakan kejelekan kepada anak-anaknya, ini ternyata menjadi hal yang tersebar di mana-mana dan sering terjadi hari ini. Wa aksaruma, adapun kebanyakan, wa aksar ma yakunu dzalik, adapun kebanyakan yang terjadi perbuatan mendoakan keburukan kepada anak-anaknya itu, ya, itu minal ummahati, dari para ibu yang memang mungkin dalam kesehariannya lebih banyak berinteraksi dengan anak-anaknya. Okay. Idza ghadibat, ketika marah siapa al-ummu, ibu, ala waladiha, atas anaknya, sobat, maka ia mencurahkan atau menumpahkan, ya, maka ia menumpahkan, alaihi, atas anaknya itu, apa yang ditumpahkan, laknataha, laknatnya, wa nuqmatiha, dan kemurkaannya. Ya, ketika marah, ia tumpahkan kemarahan dan kemurkaannya itu kepada anaknya.